Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ya, pada hari ini Kamis pagi, kembali lagi kita bersama-sama. Sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang dulu kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau merenungkan sedikit kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam program kita baca Alkitab setiap hari, kita akan baca secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Betapa indahnya, betapa bahagianya kita, saudara, dimana kita di awal hari, kita datang kepada Tuhan, kita mau menceritakan firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, saudara, karena itulah yang terbaik, yang indah dalam kehidupan kita, ya saudara, ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang saat ini kita akan belajar dari Kejadian 6. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Kau juga telah masih membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini, hari yang cerah, hari yang luar biasa ini, ya Tuhan. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat hidup kami, ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebelum memulai hari ini, kami mau datang kepadamu, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Kau yang memberkati kami, ya Tuhan, memberkati hamba-Mu dan setiap semua yang mendengarkan, yang mengikuti renungan pada pagi hari ini, ya Bapa. Sehingga renungan ini biar Roh Kudus yang pimpin kami semua, memberikan pengertian yang terbaik. Sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan, kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita langsung saja saudara, kita melanjutkan pembahasan kita di Kejadian 6. Kejadian 6 di sini ayat 1 sampai 22 ya. Saudara, dan ada 2 perikop. Ya, enggak apa-apa, nanti kita akan tetap baca 2 perikop ini. Perikop pertama berjudul Kejahatan Manusia. Ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan segala kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, nih saudara,
Kita lanjutkan rekap kedua dengan judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin, saudara. Nah, saudara, kita belajar bahwa pada perikop pertama kejahatan manusia. Kita tahu kemarin kita belajar tentang keturunan Adam dan sebelumnya kita tentang Kain dan Habel, saudara. Jadi di sini dijelaskan bahwa manusia itu mulai bertambah banyak. Jadi mereka beranak cucu, saudara. Seperti yang hukuman Tuhan pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia akan beranak cucu, manusia itu akan beranak cucu. Nah, karena saat itu di sini dia bilang anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, saudara. Jadi mereka mengambil istri siapa saja yang disukai mereka, saudara. Mereka belum mengerti tentang firman Tuhan. Makanya siapa saja akhirnya diambil istrinya, saudara. Makanya Tuhan bilang di ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi manusia itu daging, saudara. Saat itu belum ada Yesus, saudara, belum ada zaman anugerah. Jadi makanya karena manusianya juga belum mengerti, saudara, makanya di sini dibilang di ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Jadi mereka selalu melakukan kejahatan, saudara. Besar kejahatannya.
Makanya Tuhan itu juga menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Ternyata manusia itu di bumi malah melakukan kejahatan-kejahatan, malah memilukan hatinya Tuhan. Makanya Tuhan berfirman, Tuhan ingin menghapuskan, di ayat 7, Tuhan akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan sendiri, yang Tuhan ciptakan sendiri dari muka bumi. Awalnya seperti itu, saudara. Awalnya Tuhan mau menghapuskan semua manusia. Tapi luar biasanya di dalam ayat 8 ternyata Tuhan memilih Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah diberikan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa memilih. Hanya pemberian Tuhan. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan dipilih Tuhan, mendapatkan kasih karunia, kita harus bersyukur, saudara. Karena kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena dari ayat ini, Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Sehingga tidak semuanya manusia yang akan dihukum oleh Allah, oleh Tuhan. Karena ada Nuh. Kalau kita lihat di perikop kedua, Nuh itu juga memang orang yang taat sama Tuhan. Bahkan di ayat 9 dibilang, di bagian terakhir di ayat 9, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti Nuh memang orang yang cinta sama Tuhan. Dia taat setia sama Tuhan, saudara. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Seperti yang 1 hari yang lalu kemarin, saudara, kita belajar juga Henok. Henok juga hidup bergaul dengan Allah. Makanya Henok bisa diangkat hidup-hidup oleh Allah, oleh Tuhan sendiri, saudara. Sama seperti Nuh. Akhirnya karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, akhirnya Nuh dan saudara-saudaranya, keluarganya diselamatkan Allah. Bahkan binatang-binatang satu pasang diselamatkan oleh Allah, saudara. Karena apa? Karena Nuh itu setia, Nuh itu hidup bergaul karib dengan Allah. Makanya Nuh juga dikasih karunia. Jadi kita tahu ceritanya Nuh akhirnya disuruh oleh Allah untuk membuat Batra. Nuh hanya taat. Allah juga memberikan secara detail, saudara. Ada panjangnya, lebarnya, tingginya. Berapa hasta gitu kan, dari kayu gofir. Semuanya secara detail untuk dibuat bateranya. Bertingkat bawah, tengah, dan atas, saudara. Karena apa? Karena Allah berfirman akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan bumi. Untuk memusnahkan segala yang hidup di bumi karena melihat manusia itu cenderung kepada dosa, saudara. Akhirnya karena Nuh taat, bergaul akrab, dan taat setia sama Tuhan, dia dan keluarganya, seisi keluarganya diselamatkan Allah, saudara. Kita ingat di dalam firman Tuhan yang di bagian lain, saudara, bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Hampir sama dengan ini, saudara. Jadi ketika dalam satu keluarga ada anak-anak Tuhan, ada anak Tuhan satu orang saja yang sungguh-sungguh sama Tuhan, kasih karunia Tuhan akan ada untuk seluruh isi keluarganya. Lambat laun isi keluarganya akan diselamatkan, akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Demikian singkat renungan kita pada pagi hari ini, saudara. Biar ini bisa menjadi berkat buat kita, bimbingan setiap hari kita belajar firman Tuhan. Karena begitu indahnya, saudara. Alkitab ini bukan hanya sekedar cerita atau sejarah,
Tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Alkitab ini adalah tuntunan kita dalam hidup ini, saudara. Tuntunan yang tepat. Mungkin banyak buku-buku motivasi, orang-orang motivasi untuk hidup lebih baik. Itu oke juga, hanya untuk kehidupan jasmani kita. Tapi firman Tuhan ini adalah menuntun kita di dalam roh dan kebenaran. Bahkan di dalam kehidupan kita secara jasmani juga. Jadi Alkitab ini lengkap. Biar kita belajar hari ini supaya kita mau hidup bergaul dengan Allah. Supaya apa? Supaya seisi rumah kita, minimal semua keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Masuk ke dalam surga, saudara. Amin, saudara. Baru setelah itu kita akan memberitakan Injil kepada orang-orang terdekat kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa yang baik, kami sudah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memang singkat renungan kami ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kalau setiap hari kami merenungkan, walaupun secara singkat, tapi biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Kami tahu kami perlu Engkau Tuhan. Karena kamilah yang perlu Engkau, bukan Engkau yang perlu kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup bergaul dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar firman Tuhan pada hari ini, supaya kami juga hidup tidak hidup dalam kejahatan, tidak hidup dalam dosa. Karena ketika jika ada orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, Engkau akan memusnahkannya ya Bapa. Tapi kami akan percaya Tuhan, inilah zaman anugerah-Mu Tuhan, zaman kasih karunia-Mu ya Bapa. Ajar kami juga untuk dapat mengarahkan orang-orang yang belum percaya kepadamu, menjadi percaya dan diselamatkan, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini yang bekerja, yang usaha Tuhan, berkati pekerjaan kami, usaha kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Berkati juga yang berkuliah, yang bersekolah, Tuhan berkati, berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan, dapat berprestasi di sekolah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya jika kami mengawali hari dengan berdoa, datang kepadamu, membaca merenungkan firman Tuhan, kami akan percaya hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kesuksesan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara, sudah bersama-sama dengan saya untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama terus belajar firman Tuhan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, saudara. Jika ada hal yang ingin disampaikan, boleh di komen ya, saudara. Biar kita sama-sama saling mengingatkan, kita saling mendewasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, boleh di-subscribe, di-like, dan di-share untuk memberkati banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.